Ugon yang sudah ditolak mentah-mentah oleh keluarga Ritatul, kesedihan dan kekecewaannya menyelimuti setiap harinya, yang mana dia tidak mau melepaskan wanita yang sangat dia cintai. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Bercerita tentang seorang pria yang ditemukan tewas secara mengenaskan setelah dihabisi oleh mantan pacar dari calon istrinya. Yang mana si mantan pacar ini tidak terima bahwa si korban akan menikahi mantannya. Kejadian ini benar-benar membuat merinding karena dilakukan dengan sangat bengis dan begitu sadis. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang kepala sekolah di sekolah dasar yang berada di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Budi Irawan, 49 tahun, tersimbah darah. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan ada seorang pria yang bernama Budi Irawan yang usianya di saat itu sudah menginjak 49 tahun. Sehari-harinya Budi berprofesi sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah dasar negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di SD Negeri 2 Mantaas. Diketahui Budi sudah kurang lebih 2 tahun menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut. Budi merupakan salah satu orang yang cukup dihormati oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya. Selain karena profesinya yang merupakan seorang kepala sekolah, namun karena Budi juga merupakan sosok yang menyenangkan. Budi dikenal memiliki sifat yang ramah dan mudah bergaul, suka bercanda. Keceriaannya juga membuat orang-orang di lingkungan sekitarnya nyaman berinteraksi dengan dia. Kendati demikian, di balik sosok yang menyenangkan dan selalu tampak ceria, Budi menyimpan perasaan hampa dan kesepian di hatinya. Pasalnya Budi saat itu sudah berstatus sebagai seorang duda alias sudah berpisah dengan sang istri. Namun mengenai alasannya menduda, tidak dijelaskan secara detail. Dan apakah dengan sang mantan istri, dia sudah memiliki anak atau belum, juga tidak diketahui. Meskipun Budi merasa kecewa karena keluarga yang dia bina sebelumnya gagal, bukan berarti Budi menjadi terpuruk dan tenggelam di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Budi menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Dan dengan hati yang perlahan sembuh, Budi masih mau membuka diri untuk mencintai kembali. Dan dia percaya bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari masa lalu, tapi juga dari kesempatan yang baru yang ada di depan mata. Hingga dalam misi pencarian cintanya yang baru, Budi bertemu dengan seorang janda muda yang usianya baru menginjak 22 tahun, bernama Ritatul Mufiah. Ritatul ini merupakan seorang janda yang sudah dikaruniai seorang anak yang namanya tidak disebutkan. Tidak diketahui juga sudah berapa lama dia menjanda. Yang jelas, Ritatul merupakan warga desa Banua Kupang RT 004 RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Untuk menghidupi anak sematawayangnya, Ritatul menjalani usaha warung yang dia operasikan di depan rumahnya sendiri. Ibarat kembang desa, Ritatul sebagai seorang janda muda cantik merupakan incaran banyak pria. Salah satunya adalah Budi. Namun sobat, mengincar sosok Ritatul tidaklah mudah. Budi tentunya memiliki saingan yang tidak lain adalah pacar dari Ritatul, yaitu seorang pemuda yang berusia 25 tahun yang bernama Muhammad Akli alias Ugon, warga Banua Hanyar, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mengenai latar belakang kehidupannya juga tidak dijelaskan di media atau informasi manapun.
Namun yang jelas sebelumnya, Ugon yang sangat mencintai Ritatul, dia sangat ingin menikahi Ritatul sebagai seorang istri. Namun sungguh malang nasibnya. Orang tua dari Ritatul ternyata tidak sudi menerimanya sebagai calon menantu. Entah apa alasannya. Mungkin saja karena Ugon yang dinilai tidak mampu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk putri mereka. Atau justru ada alasan lain. Keputusan keluarga Ritatul tersebut membuat hubungannya dengan sang kekasih saat itu harus berakhir kandas. Kendati demikian, Ugon tidak pernah mau menerima takdirnya tersebut. Dengan berbagai upaya, Ugon selalu mencari cara dan celah untuk kembali dengan Ritatul dan juga berusaha untuk mendapatkan restu dari orang tua Ritatul. Meski seberapa besar pun usahanya, selalu berakhir mengecewakan. Ugon yang sudah ditolak mentah-mentah oleh keluarga Ritatul, kesedihan dan kekecewaannya menyelimuti setiap harinya, yang mana dia tidak mau melepaskan wanita yang sangat dia cintai. Hingga pada akhirnya, seperti tersambar petir di siang bolong, tiba-tiba saja Ugon mendapatkan kabar mendadak bahwa ternyata ada pria lain yang sedang mendekati Ritatul. Pria tersebut tidak lain adalah Budi, yang membuat Ugon di saat itu lebih panas hati lagi dan sangat kecewa. Upaya Budi untuk mendapatkan hati Ritatul ternyata berjalan dengan mulus, bahkan berakhir indah, dengan orang tua Ritatul yang merestui hubungan keduanya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan seiring kedekatan Ritatul dan Budi, Ugon juga semakin sakit hati. Dadanya seolah teriris-iris oleh rasa cemburu, apalagi ketika mendengar keduanya sampai hendak melakukan lamaran. Emosi atas rasa sakit hati Ugon seolah meningkat berkali-kali lipat. Ugon benar-benar tidak bisa menahan rasa cemburunya. Ugon tidak terima jika wanita yang sangat dia cintai akan dipersunting oleh pria lain selain dia. Perasaan dendam terhadap pria yang berani-beraninya merebut dan ingin mempersunting wanita pujaan hatinya tersebut seolah tumbuh dengan cepat menguasai akal pikirannya. Amarah yang membara membuatnya jadi sulit berpikir jernih, seakan setiap tindakan dan keputusan diambil hanya didorong oleh emosi semata. Di dalam amarah dan keputusasaannya, Ugon mengancam Budi untuk menjauhi Ritatul, yang mana jika ancamannya tidak dihiraukan, Ugon berkata dia tidak segan akan berbuat hal yang lebih nekat dan bahkan melampaui batas yang seharusnya. Sementara itu, ternyata Budi yang mendapatkan ancaman dari Ugon tentu saja merasa takut. Bagaimanapun dia tidak bisa meremehkan orang yang patah hati. Dan oleh karena itu, atas ancaman yang dia dapatkan dari Ugon, Budi memutuskan untuk melaporkan dan mengkonsultasikannya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapat laporan ancaman dari Budi hanya memberikan saran kepada Budi agar jika memang sudah mendapatkan restu orang tuanya, langsung saja dinikahi. Selain itu, polisi juga menyarankan agar jangan lagi berkunjung ke kediaman calon istrinya saat malam hari tanpa adanya tindakan lebih lanjut. Mendengar saran dari pihak kepolisian, Budi berusaha lebih berhati-hati demi keselamatannya. Namun, di saat itu, seminggu kemudian, tepat pada hari Senin tanggal 27 Januari tahun 2025, Budi datang ke rumah Ritatul pada pukul 7 malam. Mungkin saja karena kesibukan Budi sendiri atau karena ada hal lain, kedatangan Budi di saat itu diketahui untuk membicarakan soal lamaran. Namun ada juga media yang mengatakan memang di hari itulah mereka melangsungkan lamaran. Entah mana yang benar di antara dua informasi itu. Namun yang jelas, kedatangan Budi ke rumah Ritatul ternyata tercium jejaknya oleh Ugon. Dia mengetahui bahwa Budi ke rumah Ritatul di saat itu, yang berarti Budi tidak menghiraukan ancamannya. Dan di saat itu, seketika emosinya benar-benar memuncak. Sambil membawa sebilah parang, Ugon kemudian mendatangi rumah Ritatul sekitar pukul 11 malam untuk mencari orang yang membuatnya sakit hati, yaitu Budi. Singkat cerita, selama di dalam perjalanan, Ugon menggenggam erat parangnya, mengumpulkan nyalinya, mengumpulkan mentalnya untuk menghabisi nyawa Budi. Singkat waktu, sampailah dia di depan rumah Ritatul. Ugon dengan emosinya yang kian membara, tiba-tiba langsung meneriaki nama Budi. Dia meminta Budi untuk keluar dari dalam rumah Ritatul. Di saat itu, tidak hanya Budi yang mendengar suara teriakan Ugon. Pihak keluarga dari Ritatul juga mendengar suara Ugon yang memang menantang Budi. Dia meminta Budi untuk segera keluar. Namun pihak keluarga di saat itu tidak mengizinkan Budi untuk keluar. Mereka meminta Budi untuk tidak menghiraukan suara teriakan Ugon. Lalu karena desakan dari pihak keluarga untuk jangan keluar, awalnya Budi tidak ingin menghiraukan Ugon dan tidak mau keluar dari rumah Ritatul. Namun Ugon yang terus-menerus memprovokasi Budi dengan berbagai kata-kata, lama-kelamaan membuat Budi jadi geram dan jadi terpancing emosinya. Sehingga Budi yang emosi terpancing nekat untuk keluar rumah Ritatul. Yang mana setelah dia keluar rumah Ritatul,
Budi mendapati Ugon dalam keadaan yang marah dan membawa senjata tajam berupa parang. Namun meskipun Ugon menggenggam parang, Budi yang sudah terlanjur emosi dan tidak terima dengan sikap Ugon yang kurang ajar, seakan tidak takut. Malah yang ada Budi pun dengan berani menegur Ugon yang emosi karena tidak bisa menerima jika mantan kekasihnya sudah akan dinikahi oleh Budi. Di saat itu, Ugon yang tidak terima tentu saja menepis perkataan Budi hingga keduanya sampai terlibat cekcok, bahkan mengundang perhatian warga. Yang kemudian di tengah percekcokan itu, Ugon tiba-tiba benar-benar tidak tahan lagi. Dia langsung mendekat ke arah Budi dan langsung mengayunkan serta menebaskan parangnya dengan cepat ke arah leher Budi. Di saat itulah Budi yang tidak siap dengan serangan mendadak tersebut, lehernya terkoyak, tercabik oleh sabetan parang yang ditebaskan oleh Ugon. Sobekan di lehernya langsung menyemburkan cairan merah yang begitu banyak. Budi yang tiba-tiba mendapatkan serangan lantas berusaha untuk menghindari serangan berikutnya dengan melarikan diri ke samping rumah Ritatul sambil menahan lehernya yang sudah terkoyak. Namun seberapa kencang lari Budi untuk menghindari serangan Ugon, Ugon dengan jiwa mudanya, apalagi tengah emosi, tentunya tidak bisa terkalahkan. Di samping rumah Ritatul, Ugon kembali berhasil menyerang Budi. Tebasan demi tebasan yang sangat brutal dilepaskan tanpa ragu, dilandasi amarah yang membara dan mendalam yang menguasai pikirannya. Atas serangan yang sangat bengis tersebut, seketika tangan, wajah, hingga telinga Budi tersayat-sayat begitu dalam, putus satu persatu. Cairan merah juga membanjiri lantai, yang mana semakin mengalir deras dari setiap luka yang menganga diterima oleh Budi di badannya. Dengan serangan yang terus membabi buta, Budi lama-kelamaan tidak bisa bergerak dan pasrah. Budi tidak dapat melawan seiring tubuhnya yang terus melemah dan perlahan membuatnya benar-benar tidak berdaya. Budi yang seketika sekarat dengan total hampir 24 luka yang sangat parah akibat sabetan senjata tajam, dia tidak bisa bergerak lagi. Ugon sang pelaku yang melihat Budi keadaannya sudah sangat parah akibat serangan brutalnya. Di saat itu tubuhnya gemetar. Lama-kelamaan dia merasa takut sendiri melihat hasil perbuatannya di tubuh Budi yang terkoyak-koyak. Seketika Ugon panik, aksinya tentu saja sudah diketahui oleh banyak orang yang menyaksikan. Orang-orang di sana berteriak-teriak. Meskipun begitu, Ugon tidak mau pasrah begitu saja. Dia lalu memilih untuk melarikan diri, meninggalkan lokasi tersebut, meninggalkan Budi yang sudah terluka parah dengan banyaknya cairan merah yang melumuri tubuhnya di sebelah rumah Ritatul. Sementara itu, setelah Ugon sang pelaku pergi melarikan diri, para warga yang melihat kondisi Budi yang sangat mengenaskan langsung memberikan pertolongan. Ritatul yang keluar dari rumah menangis jadi-jadinya, berteriak dengan sangat kencang setelah melihat calon suaminya terluka begitu parah, dan para warga juga ikut menangis melihat kondisi yang mengerikan itu. Untuk bisa menyelamatkan nyawa Budi, para warga langsung mengevakuasinya ke rumah sakit Daman Huri Barabai untuk dilakukan perawatan intensif. Namun sobat, malang nasibnya Budi. Nyawanya tidak dapat terselamatkan. Budi pun meninggal dunia di rumah sakit. Mengetahui Budi meninggal dunia atas aksi keji yang dilakukan oleh Ugon, baik pihak keluarga Budi maupun pihak keluarga Ritatul, termasuk Ritatul sendiri, merasakan mereka sangat sedih dan menyesal atas kejadian tersebut. Amarah mereka pun membuat mereka pada akhirnya melaporkan perbuatan Ugon ke pihak yang berwajib. Di saat mendapatkan laporan atas adanya tindakan penghilangan nyawa di Desa Banua Kupang, RT 004 RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, polisi dengan cepat menyelidiki kasus tersebut dan memburu pelakunya, yaitu Ugon. Setelah melakukan aksinya, Ugon diketahui melarikan diri ke wilayah pegunungan. Kemudian setelah itu Ugon juga sempat pulang untuk meminta petunjuk ke salah satu keluarganya yang tidak disebutkan identitasnya. Dan oleh salah satu keluarganya tersebut, Ugon pun diarahkan untuk menyerahkan diri. Sehingga Ugon pergi menggunakan motor yang berniat untuk menyerahkan diri. Sehingga sepengetahuan keluarganya, Ugon di saat itu sudah pergi untuk menyerahkan diri kepada polisi atas kelakuannya. Namun rupanya pihak kepolisian masih mencari-cari keberadaannya. Yang ternyata Ugon yang awalnya berniat ingin menyerahkan diri justru berbalik pikiran dan berubah di saat di dalam perjalanan karena dia terlalu takut menghadapi konsekuensi hukum yang harus dia tanggung. Dan singkat waktu, dia pun ternyata melarikan diri.
Di dalam pelariannya saat Ugon sampai di wilayah kandangan tersebut Ugon memutuskan untuk meninggalkan sepeda motornya dan melanjutkan pelarian menggunakan taksi sampai ke wilayah Liang Anggang, Banjarbaru. Lalu setelah itu Ugon kembali menaiki taksi menuju ke Tanah Bambu, di mana diketahui terdapat kerabatnya yang tinggal di wilayah tersebut. Dan akhirnya pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan Ugon dan menangkapnya di wilayah Satui, Kabupaten Tanah Bambu, setelah 3 hari melakukan pencarian. Di saat itu dia ditangkap tepat pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Ugon dapat ditangkap tanpa perlawanan dan kemudian dia langsung digiring ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasi yang dilakukan, Ugon mengakui semua perbuatannya. Dia juga menyatakan bahwa dia sepenuhnya sadar saat melakukan aksi yang keji tersebut. Ugon mengungkapkan bahwa dia diliputi rasa cemburu yang begitu mendalam karena korban hendak melamar wanita yang dia cintai, yaitu mantan pacarnya, yang masih sangat-sangat diharapkan bisa kembali dengannya. Ugon yang gelap mata kemudian nekat menghabisi nyawa korban, yaitu Budi. Dan Budi yang diketahui adalah pria yang berprofesi sebagai kepala sekolah tersebut. Keterangan yang diberikan oleh pelaku sudah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga motifnya di saat itu jadi jelas. Ya, motifnya karena cinta. Pelaku tidak terima jika mantan pacarnya akan segera disunting oleh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ugon pun dijerat dengan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, Ugon terancam hukuman penjara 15 tahun. Setelah itu, jenazah Budi yang sebelumnya sudah dimakamkan secara layak oleh pihak keluarga. Jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat tepat pada keesokan harinya setelah kejadian. Di saat itu pemakaman berlangsung tepat di pukul 10 pagi. Pihak keluarga berharap pelakunya dapat dihukum seberat-beratnya dan semaksimal mungkin sebanding dengan duka yang mendalam yang mereka rasakan. Untuk saat ini, kasus ini masih harus melalui proses persidangan. Itu dia sobat, kisah dari Budi yang dihabisi oleh Ugon, seorang pria yang merupakan mantan pacar dari calon istrinya korban. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?